Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beli Kofia Hedi Khairunisa, NIM 3F1800201. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi biokimia. Biokimia adalah proses kehidupan dalam sel yang memanfaatkan hukum-hukum biologi, kimia, maupun fisika. Faktor biologi meliputi mikrobiologi, fisiologi, biologi biomol atau biosel. Faktor kimia meliputi proses reaksi kimia di dalam sel. Faktor fisika meliputi faktor dari luar, yaitu proses pemanasan dengan memanfaatkan cahaya atau sinar. Biokimia erat kaitannya dengan biologi molekuler. Biologi molekuler yaitu studi mekanisme molekuler dengan adanya informasi genetik yang terkode dalam DNA. Biokimia mengarahkan bidang penelitiannya pada struktur, fungsi, dan interaksi. Biologi pada makromolekul seperti karbohidrat, lipida atau lemak, protein, asam nukleat, dan enzim. Enzim yaitu sebagai katalisator reaksi kimia dalam tubuh hewan atau tumbuhan. Tujuan biokimia yaitu untuk mendeskripsikan proses hidup di tingkat molekul, di tingkat molekuler. Dalam hal ini, biokimia menyajikan proses bagaimana makhluk hidup itu melangsungkan kehidupannya dan bertahan hidup dengan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh. Biokimia dibagi oleh beberapa ilmuwan ke dalam dua tingkatan. Yang pertama, konformasional, yaitu menentukan struktur. Yang kedua yaitu informasional, yaitu penjelasan suatu bahasa untuk komunikasi di dalam sel dan organisme. 3 bahasan biokimia meliputi yang pertama struktur dan fungsi biomolekul, yaitu membahas tentang struktur kimia, komponen-komponen penyusun organisme, serta hubungan antara struktur tersebut dan fungsi biologinya. Yang kedua yaitu metabolisme. Metabolisme membahas tentang keseluruhan reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme. Yang ketiga yaitu penyimpanan dan aliran informasi genetik, yaitu membahas tentang penyimpanan dan penyampaian informasi genetik biologi organisme. Sejarah biokimia. Istilah biokimia pertama kali dipertemukan oleh seorang ahli kimia berasal dari Jerman, Karl Neberg 1903, yang menggunakan penelitian ahli kimia Swedia Carl Wilhelm Scheele tentang susunan kimia jaringan pada hewan dan tumbuhan. Dari keduanya telah mampu mengisolasi asam oksalat, asam laktat, asam sitrat, serta eter dan kasein dari alam. Biokimia modern. Pengetahuan biokimia merupakan perpaduan dari dua disiplin ilmu yang mengikuti perkembangan masing-masing satu bidang, melakukan pelacaan pada pengetahuan fisik dan ciri struktural biomolekul. Pendekatan bidang ini menerapkan hukum dasar fisika dan kimia untuk menjelaskan proses-proses makhluk hidup. Sebagai contoh, pada Linnaeus Pauling pada abad ke-20, ia melakukan penelitian dengan menggunakan sinar X untuk kristalografi struktur protein. Pada lain jalur menggunakan pendekatan biologi, khususnya para ahli di bidang mikrobiologi, biologi sel, fisiologi, dan genetika molekul, studi pada organisasi dan fungsi sel. Aplikasi biokimia dalam bidang kedokteran. Sebagai contoh, biokimia mempunyai peranan dalam memecahkan masalah gizi, penyakit-penyakit pada anak-anak. Salah satu penyebab kekurangan gizi yaitu adalah asupan makanan dan infeksi penyakit. Dengan demikian, kita diharapkan kita akan mampu menghindari hal-hal yang dari luar
akan mengatur makanan secara optimal. Dalam kedokteran juga telah berperan dalam deteksi penyakit dan diagnosis serta memonitor respon-respon terhadap macam-macam perlakuan. Contohnya yaitu pada diagnosis penyakit hati dapat dimonitor dengan pengukuran aktivitas hati dapat dimonitor dengan pengukuran aktivitas enzim transminase dan dengan melalui tes SGPT. Dalam bidang farmasi dan toksologi, obat-obatan biasanya mempengaruhi jalur metabolik tertentu. Misalnya antibiotik, pensilin dapat membunuh bakteri dengan penghambatan pembentukan polisakarida pada dinding sel bakteri dan bakteri akan mati. Dalam bidang pertanian, misalnya pemanfaatan pestisida dan herbisida. Pada umumnya, pestisida bekerja dengan jalan menghambat enzim yang bekerja pada hama atau organisme tertentu. Senyawa ini bekerja dengan cara memblok enzim-enzim atau reseptor pada sel target organisme, maka biokimia akan memahami kerja senyawa ini baik selektivitas dan mikroorganisme respirasinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.